Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama Ibu Khairun Nisa. Bisa kalian panggil dengan Ibu Nisa. Jadi Ibu adalah mahasiswi Minantasari Banjarmasin yang melakukan PPL di MTS Darul Ilmi Banjarbaru. Tepatnya Ibu mengajar di kelas 1 MTS dan memegang mata pelajaran fikih. Jadi itu yang dapat Ibu perkenalkan kepada kalian. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran langsung saja, yaitu materi kita yang pertama tentang bersuci. Silahkan kalian simak slide-nya dan kalian dengarkan penjelasan materi berikut ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi pertama yaitu tentang bersuci. Tujuan kita mempelajari tentang bersuci ini agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana tata cara bersuci sesuai ajaran Islam. Ia memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengertian bersuci. Kata bersuci itu berasal dari bahasa Arab yaitu at-taharatu, yang artinya bersih dan suci dari berbagai jenis kotoran. Nah, jadi yang namanya bersuci itu adalah di sini secara bahasa itu adalah bersihnya tubuh kita dari berbagai najis, baik itu berbagai jenis kotoran, baik itu kotoran ayam, kotoran hewan-hewan lainnya maupun kotoran manusia. Jadi yang namanya suci dalam secara bahasa itu tidak ada yang namanya kotoran di tubuh kita. Sedangkan bersuci secara istilah adalah bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, maksud daripada pengertian tohara secara istilah dari fikih ini adalah bersuci. Yang namanya bersuci itu adalah suci, bersih dan sucinya diri kita daripada najis dan hadas. Jadi kalau secara bahasa hanya di tubuh kita itu tidak ada yang namanya kotoran, itu sudah dikatakan suci. Tetapi secara ajaran ilmu fikih, secara fikih yang namanya suci itu harus tubuh kita itu terbebas dari yang namanya najis dan hadas. Bagaimana cara menghilangkan najis? Itu kita dapat dengan cara menghilangkannya saja. Misalkan ada kotoran, ya kita bersihkan saja dengan air, itu sudah cukup. Tetapi kalaunya suci atau bersih dari hadas itu ada dua. Kalaunya hadas itu kecil, kita berwudu, jadi sebelum sholat kita berwudu. Tetapi kalau hadas itu besar, maka harus kita hilangkan dulu hadas itu dengan cara kita mandi wajib. Nah, itu pengertian daripada fikih, daripada taharah secara istilah ilmu fikih. Ya, selanjutnya ada perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Jadi yang namanya bersuci dan membersihkan diri itu berbeda. Di sini materi kita yaitu tentang bersuci. Pertama, ciri-ciri bersuci itu adalah menyertakan niat. Nah, sedangkan membersihkan diri itu tidak perlu menyertakan niat, karena yang namanya bersuci dengan membersihkan diri ini bahasa Banjar kalau bahasa Banjar itu kurang lebih artinya 11-12 saja, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi yang membedakan itu, kalau bersuci yang pertama dia menyertakan niat, kalau membersihkan diri tidak perlu menyertakan niat. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Bersuci itu bertujuan untuk membersihkan dan juga membersihkan diri pun demikian. Kemudian yang ketiga, ada tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Maaf, itu ada kesalahan Ibu dalam menulis slide-nya sedikit. Jadi tata cara diatur dalam syariat Islam itu bersuci. Kalau membersihkan diri itu tidak perlu mengikuti ajaran Islam atau ajaran lain pun juga ada istilah membersihkan diri. Mereka cukup dengan menyapu-nyapu air ke bagian badan. Dan yang terakhir itu ada mengikuti pola hidup sehat. Itu pun sama, mengikuti pola hidup sehat. Begitu pula dengan membersihkan diri. Ya, alhamdulillah, mungkin kalian sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi nanti akan Ibu kirim soal yang harus kalian kumpul pada pertemuan kita berikutnya, yaitu minggu depan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini,
Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu bersuci itu adalah bersihnya diri kita daripada najis dan hadas. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.